Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-39. Semua orang duduk termangu, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kasihan almarhum ayahnya Pak Yasid. Jika tanah wakaf ini jadi diambil kembali oleh anaknya, maka terputuslah kucuran pahala untuknya selama ini. Ucap Ahmad memecah keheningan. Orang tua Pak Yasid pasti tahu, jika sedekah yang paling mulia dan utama adalah wakaf. Karena Allah menganjurkan dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berwakaf. Harta yang disedekahkan dalam bentuk wakaf akan dibawa mati dan menjadi penerang di alam kubur, karena pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Seorang wakif tak hanya mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tapi akan terus mendapatkan kucuran pahala meskipun pewakaf tersebut telah meninggal dunia. Apalagi jika tanah yang diwakafkannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, terutama syiar agama, seperti pesantren ini. Semua mendengarkan perkataan Ahmad. Terutama Andre, nampak serius mencerna kata demi kata dari apa yang Ahmad ucapkan. Karena itu, wakaf disebut sebagai harta yang dibawa mati. Karena jika kita wakaf sekali, maka pahalanya abadi. Andre semakin terkesima mendengar perkataan Ahmad. Lalu, bagaimana jika tanah wakaf diambil kembali oleh ahli warisnya? Seperti kasus kita saat ini. Siti bertanya pada kakaknya. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Karena pada hakikatnya, akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan. Jawab Ahmad. Meminta atau mengambil kembali tanah wakaf bahkan bisa diancam pidana. Ada undang-undang yang mengaturnya. Ali bersuara. Kalau begitu, kita bisa menggugatnya. Tanya Aisyah. Ahmad menggelengkan kepalanya. Mungkin atas dasar kepercayaan. Almarhum Abah dan almarhum ayahnya Pak Yasid tidak serta-merta membuat kesepakatan hitam di atas putih. Hanya dengan ikrar dan para saksi saja. Bahkan Abah tidak pernah meminta sertifikat tanahnya, apalagi membalikkan nama. Ayah menghela nafas panjang dan membuangnya kasar. Itulah kesalahan kita waktu itu. Tidak ada bukti tertulis, walaupun saya menjadi salah satu saksinya. Namun pasti kesaksian saya akan cacat, karena tetap tidak mempunyai bukti. Lain halnya dengan Pak Yasid, yang masih memegang bukti sertifikat tanah ini. Saksi lainnya? Tanya Alfian. Ayah menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tiada. Waktu itu kebanyakan adalah para orang tua sesepuh kampung ini. Semua orang terlihat putus asa. Mereka terdiam seketika. Tidak apa-apa, saya akan membayarnya. Kalian tidak usah khawatir. Ucap Andre tiba-tiba. Semua orang langsung melihatnya. Seperti yang sudah saya katakan pada Pak Yasid tadi, saya akan membayar berapapun yang mereka mau, asal pondok pesantren ini tetap berdiri kokoh. Umi yang sedari tadi diliputi kesedihan melihat Andre dengan berkaca-kaca. Benarkah itu, Nak? Jika benar, maka Umi akan sangat bersyukur. Andre mengangguk. Umi tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada pondok ini jika Nak Andre tidak membeli kembali tanah ini. Umi terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, setelah selesai membaca doa di samping pusara Abah, Aisyah menatap nanar batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya. Assalamualaikum, Abah.
Aisyah mengusap batu nisan sang ayah. Aisyah rindu Abah, rindu suara Abah, senyuman Abah, nasihat-nasihat Abah, pelukan hangat Abah dan kasih sayang Abah. Aisyah merindukan itu semua. Aisyah menahan tangisnya. Dia terdiam sejenak lalu menundukkan kepalanya. Rupanya air mata di kedua pelupuk matanya tak sanggup lagi ia tahan. Hingga kini jatuh menetes membasahi tanah di bawahnya. Abah, Aisyah yakin jika Abah sudah tenang di sana. Aisyah terisak. Abah tahu jika sekarang dunia semakin gila. Manusia semakin serakah. Harta membuat mereka terpedaya kenikmatan dunia yang sesaat. Seakan mereka akan hidup selamanya. Akhirat bagi mereka seolah hanya dongeng belaka. Ucap Aisyah sambil memikirkan kembali permasalahan keluarga mereka dengan Pak Yasin. Abah, pondok pesantren ini adalah hidup Abah, mimpi dan impian Abah. Kami anak-anak Abah akan berusaha sekuat kami agar pondok ini tetap berdiri. Seperti keinginan Abah, kami akan terus memperjuangkan dan memajukan pondok pesantren ini. Aisyah terisak. Pondok pesantren ini akan tetap berdiri dengan kokoh, sayang. Ucap Alfian tiba-tiba mengagetkan Aisyah. Aisyah langsung melihat Alfian yang kini sudah duduk di sampingnya. Andre baru saja membayar kontan seluruh tanah ini pada Pak Yasin. Ucap Alfian membuat Aisyah senang. Kak Andre benar-benar melakukannya? Tanya Aisyah tidak percaya. Alfian mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian menceritakan jika baru saja dirinya menemani Andre melakukan transaksi jual beli tanah di kantor notaris. Tadinya aku juga sempat ragu. Tapi kemudian aku percaya setelah melihatnya sendiri tadi. Andre mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli seluruh tanah ini. Alhamdulillah. Aisyah mengucap rasa syukur berkali-kali. Sekarang kamu tidak perlu cemas lagi. Semua permasalahan sudah beres. Pesantren ini tetap akan berjalan seperti semula. Aisyah mengangguk senang. Sekarang Kak Andre benar-benar menjadi orang yang kaya. Bahkan sangat kaya, karena Allah akan membayar berkali-kali lipat harta yang dikeluarkannya di jalan Allah. Keesokan harinya lagi, Pak Yasin datang kembali ke pondok pesantren bersama seorang notaris. Selain untuk serah terima dan menuntaskan transaksi jual beli tanah, juga sekaligus mengurus banyak dokumen untuk membalik namakan tanah yang dibeli Andre. Dengan disaksikan oleh semua anak Abah, juga beberapa perangkat desa, tokoh agama dan pihak terkait, Andre sekalian mengikrarkan tanah yang dibelinya untuk wakaf pondok pesantren. Aku ingin mewakafkan tanah yang kubeli atas nama kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Ayah dan ibu yang juga ada di sana merasa terharu, begitu juga dengan yang lainnya. Juga untuk kedua orang tua Pak Yasin. Lanjut Andre lagi sambil melihat Pak Yasin. Semua orang terlihat kaget, terutama Pak Yasin yang sedari tadi hanya menunduk, langsung mengangkat kepalanya melihat Andre. Aku ingin kedua orang tua Anda tetap mendapatkan kucuran pahala dari tanah ini, meskipun Anda sudah mengambil dan menjualnya. Wajah Pak Yasin langsung merah menahan malu, karena semua orang tampak melihatnya dengan kesal. Akan tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun, kecuali hanya duduk terdiam saja. Setelah selesai, semua tamu berpamitan untuk pergi. Begitu juga dengan keluarga Pak Yasin. Saya ingin memperjelas, jika di sini saya tidak mengambil tanah wakaf, tapi mengambil tanah yang memang adalah hak saya. Asal kalian tahu, jika dulu orang tua saya mewakafkan tanah ini tanpa persetujuan saya sebagai ahli warisnya. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan ini benar, tidak salah. Pak Yasin melihat semua anak-anak Abah dengan angkuh. Memang tidak salah. Aisyah langsung menjawab. Pak Yasin tersenyum senang.
bagi orang yang serakah. Lanjut Aisyah lagi tiba-tiba. Wajah Pak Yazid berubah kecut. Sepeninggal Pak Yazid, kini semua orang yang tersisa di sana melihat Andre dengan penuh haru. Ahmad berjalan menghampiri Andre, lalu dengan cepat merangkulnya. "Terima kasih," ucapnya berkali-kali sambil menahan tangis. Andre hanya tersenyum merasa tidak enak hati. Ridwan dan Ali pun mengikuti kakaknya. Mereka bergantian memeluk Andre dan mengucapkan terima kasih. "Berkat Anda, pondok pesantren peninggalan ayahanda kami bisa tetap berdiri dengan kokoh." Ridwan menepuk-nepuk punggung Andre. Sekarang giliran Umi yang berjalan mendekati Andre. Dengan mata yang berkaca-kaca, Umi merapatkan kedua telapak tangan di depan dadanya. "Terima kasih, Nak." "Jangan, Umi. Jangan seperti ini." Andre menggelengkan kepalanya. "Jika kalian tahu seberapa banyak dosa yang telah kuperbuat, maka pasti kalian akan merasa jika yang aku lakukan hari ini tidaklah seberapa." Andre melirik Aisyah sekilas. "Lagi pula ada seseorang yang beritahuku, jika percuma mengumpulkan harta sebanyak mungkin, karena dunia ini hanya tempat tinggal sementara." Aisyah tersenyum. "Jadi kalian tidak usah berlebihan seperti ini. Aku juga melakukannya bukan semata-mata karena ingin membantu pesantren ini saja, tapi karena mungkin ini wujud bakti dan kasih sayangku pada kedua orang tuaku. Setelah keduanya meninggal dunia, aku bahkan tidak pernah mendoakan mereka." Andre tampak sedih. Ayah dan ibu segera menghampiri keponakan mereka. "Kakakku pasti bangga mempunyai anak sepertimu." Ayah memeluk Andre penuh haru. Andre menangis di pelukan pamannya. Hari ini Aisyah dan Alfian berencana untuk kembali lagi ke kota. Andre yang kakinya sudah agak mendingan sehingga tidak lagi memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan akan ikut mengantarkan Alfian dan istrinya ke parkiran mobil. "Kamu tahu, jika uangmu habis itu karena doamu sendiri," ucap Alfian menggoda Andre ketika mereka berjalan mendekati mobil. Andre langsung tertawa terkekeh, mengingat doanya ketika pertama kali menginjakan kakinya di pesantren ini. "Sayang sekali, Allah hanya mengabulkan satu doaku saja. Doa satunya lagi tidak Allah kabulkan." Andre menggaruk kepalanya. "Menikahi salah satu kakak iparku. Jangan mimpi." Alfian menepuk pundak Andre sambil tertawa. Keduanya kembali tertawa cekikikan. Sehingga tanpa mereka sadari, ada sepasang telinga yang tidak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Siti yang berjalan sambil menggandeng tangan Aisyah di belakang, mereka kaget mendengar pembicaraan keduanya. Akhirnya mereka sampai di depan mobil Alfian. Ketika hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh kedatangan sebuah mobil. Jantung Siti berdebar mengetahui mobil siapa yang datang. Yusuf, mantan suaminya. Ketika Yusuf turun, semua orang langsung melihatnya, tak terkecuali dengan Aisyah. Yusuf segera menghampiri mereka semua dan memberikan salam. Aisyah yang merasa jika mantan suami kakaknya itu punya maksud yang sama, seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya, meminta suaminya untuk memundurkan kepulangan mereka. Dia ikut masuk lagi ke dalam rumah beserta Alfian dan juga Andre. Setelah berbahasa-bahasa sejenak, Yusuf kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Tebakan Aisyah benar, dia ingin kembali menikahi Siti. "Dua istri Mas yang kemarin sudah Mas ceraikan. Keduanya sudah Mas pulangkan ke rumah orang tuanya masing-masing." Yusuf terdengar memelas. Siti dan yang lainnya tampak kaget. "Mas menyadari, jika mereka tidak jauh lebih baik dari kamu. Menurut Mas, kamu tetap istri terbaik buat Mas." Yusuf melihat Siti. "Mas sangat menyesal sudah menyakitimu." Siti langsung memalingkan wajahnya. "Mas harap kali ini kamu berkenan untuk kembali lagi pada Mas. Karena Mas sudah tidak mempunyai istri lagi. Mas berjanji tidak akan lagi menikah. Hanya kamu yang akan menjadi istri Mas satu-satunya. Mas berjanji."
Semua orang melihat Siti. Maaf Mas, tapi Siti sudah memilih laki-laki lain untuk menjadi suami Siti. Semua orang kaget, terlebih lagi dengan Yusuf. Laki-laki lain? Siti mengangguk. Siapa? Siti melirik Andre yang duduk di samping Alfian, sibuk memainkan ponselnya. Kak Andre. Semua orang tersentak, terutama Andre yang langsung menjatuhkan ponselnya. Dia lalu melihat Siti tidak percaya. Aku? Tanya Andre tidak percaya menunjuk dirinya sendiri. Alfian ternganga, dia melihat Andre yang tengah berbisik padanya. Doa kedua. Keduanya bertatapan tidak percaya. Yusuf melihat Andre. Dia, tanyanya tidak percaya pada Siti. Siti mengangguk. Yusuf melihat Andre dengan jeli dari atas ke bawah berkali-kali. Siapa dia? Dari penampilannya saja, Mas yakin jika dia bukan seorang ustadz atau anak kiai. Yusuf melihat rendah Andre. Andre langsung melihat dirinya yang memakai kemeja panjang. Dia lalu membandingkan dirinya dengan penampilan Yusuf dan Ali yang kebetulan ada di sana. Saya juga punya baju koko, tidak percaya? Tunggu saya ambil dulu. Andre akan berdiri tapi Alfian menahannya. Yusuf menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari cara bicaranya saja masih yakin. Jika dia ini kesini pasti karena ingin bertobat, karena dosanya banyak. Yusuf terkekeh-kekeh. Andre tersentak, kaget dengan tebakan Yusuf yang benar. Tangisan penyesalan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang ulama yang sombong dan membanggakan diri. Celetuk Aisyah. Semuanya tersenyum membenarkan perkataan Aisyah. Yusuf terdiam. Anda sudah dengarkan, jika adik saya sudah menentukan laki-laki pilihannya. Ali bersuara. Yusuf melihat Siti. Tolong pikirkan baik-baik, Dek. Mas berjanji jika kamu mau kembali lagi sama Mas tidak akan lagi menyakitimu. Mas akan menjadikanmu istri Mas satu-satunya. Siti langsung menggelengkan kepalanya. Maaf Mas, keputusan Siti sudah bulat. Sebaiknya sekarang Mas ajak rujuk kembali kedua istri Mas itu. Yusuf terlihat kecewa. Dengan perasaan kesal karena lagi-lagi lamarannya ditolak, seperti sebelum-sebelumnya. Dia pergi meninggalkan mereka semua. Kini tinggallah Siti ditatap heran oleh semua orang, termasuk itu Andre. Nak, Umi memegang pundak putrinya. Siti tersenyum melihat semuanya. Abah pernah berpesan, kita perempuan tidak ditakdirkan untuk terus jadi penunggu. Tetapi kita juga disuruh untuk mencari dan memilih. Sebab jika selama hidupmu hanya jadi penanti, belum tentu yang datang kepada kita nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Seperti Ummu Khadijah radhiyallahu anhu yang melamar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di hadapan kalian semua, saya ingin mengutarakan keinginan saya untuk melamar Kak Andre menjadi suami saya. Andre terperanjat, apalagi ketika semua orang kini melihatnya menunggu jawabannya. Alfian segera menyenggol dengan Andre. Tidak, jawab Andre membuat semuanya kaget. Andre berdiri melihat Siti. Aku bukan lelaki yang pantas untuk dilamar oleh seorang wanita soleha sepertimu. Andre menelan ludah. Tapi dengan segala kekuranganku, perkenankan aku yang melamarmu untuk jadi istriku. Bersambung.